Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan bacakan kata Mutiara Hikam yang ke-174 sampai 176. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang makrifat kepada Allah al-haq, kenal pada Allah yang hak, maka dia akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kalau di dalam Al-Quran. Wa man fana bihi wa ba'an kulli syai'in. Barang siapa yang fana hanya kepada Allah, maka dia akan tidak memandang segala sesuatu selain Allah. Wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka tidak akan ngefek padanya segala sesuatu. Ini jadi di kata Mutiara Hikam 174 sampai 176 ini yang pertama membahas tentang makrifat, yang kedua membahas tentang fana, yang ketiga membahas tentang mahabbah. Kultu ma'rifatul haqqi wa hiya syuhudu rububiyatihi fi madhahiri ubudiyatihi. Yang dimaksud makrifat kepada Allah yang hak itu menyaksikan ketuhanan Allah di dalam zahir ubudiyahnya. Segala sesuatu yang ia lakukan itu orientasinya hanya Allah, yang ia lihat hanya Allah, hanya untuk Allah. Itu makrifat kepada Allah. Autaqulu hiya al-ghibah anil ghairiyah bisyudil ahadiyah. Atau istilah lain, dia sudah hilang segala sesuatu selain Allah, bagi dirinya hilang, tidak ada. Karena dia hanya menyaksikan yang ahad, segala sesuatu itu hanya satu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu sebetulnya nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang fisik sebetulnya yang nggak asli, yang asli itu roh. Nah, roh itu dari segala benda semuanya itu adalah percikan dari Allah. Jadi segala sesuatu yang ada hanya Allah. Kalau dia masuk di alam rohani, yang ia lihat dalam melihat segala sesuatu yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au taqulu hiya at-taraqi min syuhudi alamil asbah ila syuhudi alamil arwah. Atau dia naik, atau istilah lain dikatakan mi'raj, naik dimensi, yang asalnya dia menyaksikan secara fisik dan indera, secara akal dan indera, menyaksikan bahwasanya segala sesuatu ada. Kalau dia alam dunia atau alam fisik pakai indrawi dan akal, maka banyak makhluk ini ada segala sesuatu. Nah, dari fisik ini dia naik mi'raj menjadi menyaksikan segala sesuatu sebetulnya yang ada hanya ruh. Jadi menyaksikan dari alamil asbah, alam fisik, pada alam ruh. Fayakunu jismuka ma'al asbah waruhuka ma'al arwah. Jadi lanjutnya fisik kita ya tetap berkumpul dengan fisik, roh kita berkumpul dengan roh Sang Maha Roh. Jadi memandangnya segala sesuatu itu roh atau gelombang.
di balik segala sesuatu adalah gelombang atau roh, getaran roh. Lah di pusatnya roh ya Sang Maha Roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia melihat hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang asli, lainnya enggak ada. Selanjutnya fana huwa ayyabdulaka al-azmah wa tansika kulla syai'in wa taghi buka angkuli syai'in siwal wahid alladzi laisa kamisli syai'un wa laisa ma'hu syai'un. Fana yaitu yang jelas dari diri kita adalah keagungan Allah, sehingga kita melalaikan segala sesuatu hanya Allah, dan segala sesuatu hilang dari sisi kita, itu fana. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini gampangannya, manusia di dunia ini ketika akal dan indrawinya ada, itu baru dikatakan manusia. Kalau akal dan indrawinya nggak bisa dipakai, ya dia bukan manusia lagi. Atau akalnya nggak ada, itu dinamakan orang gendang dan seterusnya. Kalau indrawi nggak ada, ya sama dengan ini. Kalau indrawi ada, akal nggak ada. Akal kan kekhususan pada manusia, makanya manusia dikatakan hayawanun natik, jadi hewan yang berakal manusia itu. Kemudian ketika akalnya nggak ada, yang ada indrawi saja, nah itu di kalangan hewani. Ketika akal nggak ada, indrawi nggak ada, lah itu nabati, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu jumudat istilahnya dalam kitab bendawi. Nah, karena manusia alat deteksinya akal dan panca indera, dunia ada karena ada alat membaca yang namanya akal dan indera. Fana itu ketika akal dan indrawinya sudah nggak dipakai, terpaus, hibah. Maka karena terpaus segala sesuatu, ya dia tidak melihatnya tidak ada, karena dia hanya pakai kolbu, hilang segala sesuatu karena kecintaan dia kepada Allah awalnya gitu. Jadi orientasinya ke situ, yang ia pandang hanya Allah saja. Karena bagi dia laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak ada yang menyerupai Allah segala sesuatu. Ai walaisa ma'hu syai'un, beserta Allah itu tidak ada beserta Allah. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maqam fana. Au taqulu wa syuhudul haqi bila khalqin, jadi dia menyaksikan makhluk Allah yang hak tidak pada makhluknya. Jadi makhluk dianggap nggak ada. Kama anal baqa wa syuhudul khalqi bihaqqin. Bagaimana juga baqa itu menyaksikan makhluk, tetapi di balik makhluk itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mahabbah, itu yang bedanya baqa sama fana. Baqa inilah ma'rifat, fana itu sebelum ma'rifat. Wal mahabbah ahdul haq qalbu man ahadahu min ibadihi. Jadi kalau mahabbah itu adalah hati seorang hamba diambil, dia hanya menyintai itu
falakun lahu an nafsi ibaron. Jadi tidak ada, nggak bisa diceritakan. Namanya cinta itu kan rasa. Walam aghoiri mabubi kororun. Jadi yang lainnya seakan nggak ada. Jadi kalau orang kasmaran pada cewek itu di mana-mana selalu ada kamu, di mana-mana ingat kamu. Badai diterjang, ombak lautan diseberangi, ya kan, nyanyi kayak gitu. Jadi orientasi untuk mengejar kamu itu cinta. Wakilah dalika, ya ada yang mengatakan tidak seperti itulah, ya memang gak bisa diomongkan. Cinta itu ya jelek buruk gak ada, yang ada hanya dia yang ia cintai. Faman arafal haqqo syahidau fi kulli syai'in walam yara ma'u syai'an. Karena itu dikatakan barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka dia menyaksikan segala sesuatu. Di balik segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Walam yara ma'hu syai'an, tidak melihat segala sesuatu pun itu besar Allah. Linufudi basiratihi min syuhudi alamil asba ila syuhudi alamil arwah. Karena basiroh, penglihatan mata batinnya itu yang awalnya melihat pakai akal dan indera, melihat secara fisik, kemudian berubah fokus menyaksikan alam arwah, melihat segala sesuatu dari segi ruhnya saja. Wa min syuhudi alamil mulki ila syuhudi fadha'il malakut. Dan dari menyaksikan alam mulki, alam fisik, kepada yang menerus di balik fisik itu fadha'i alamil malakut, ada alam malakut, adalah alam roh di balik dunia ini, ada alam roh, alam akhirat. Wa man fana bihi wan jadzaba ila hadrati ghaba fi syuhudi nurihi. Karena siapa yang fana terhadap segala sesuatu dan majdub, jadzab, istilahnya kan jadzab, majdub, jadi merasakan enaknya menyaksikan Allah, maka yang lainnya tidak ia saksikan. Siapa yang cinta pada si A, cintanya kesengsem yang luar biasa, kasmaran, maka dia melihat segala sesuatu seakan-akan si A itu cewek yang manis, yang dia ingat-ingat itu aja. Wa fi syuhudi nuri an kulli syai'in wa lam yasbut ma'allahi syai'an. Karena kalau beserta Allah yang lainnya hilang, nggak ada. Wal farqu bainal fani wal arif anal arif yasbutu al isya billah wal fani la yasbutu syai'an subhanallah. Perbedaan arif, makrifat, orang makrifat dengan fana, yang alul fana itu, yaitu orang makrifat itu sudah melihat segala sesuatu di balik itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang fana itu la yasbutu syai'an subhanallah. Yang lainnya lenyap, enggak ada, yang ada hanya Allah. Ya, kalau yang arif sudah melihat segala sesuatu, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala. Al arifu yuqarrirul qadrah wal hikmah wal fani la yaru ilal qudrah. Nah, bahasanya gini. Orang makrifat itu menetapkan kudrat, kuasa dan hikmah, sedangkan alul fana tidak melihat kecuali kudrah, kuasa saja. Yang berkuasanya Allah, semuanya kuasanya Allah, yang berkuasanya Allah. Kalau orang makrifat melihat segala sesuatu yang alam semesta ini hikmah di balik kudrah itu. Al-arifu yaral haqqo fil khalqi kaqauli ba'dihim ma ra'atu syai'an illa ra'atullaha fihi. Orang makrifat itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu, wa ma'akum aina ma kuntum.
mara'atu syai'an illa ra'aitullah fi. Saya tidak melihat segala sesuatu kecuali saya melihat di situ ada Allah, di baliknya ada Allah. Itu orang ma'rifat. Wal fani la yara ilal haqqa. Sedang orang yang fana, yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak ada. Menyap. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Dia mengatakan saya tidak melihat Allah kecuali saya melihat sebelumnya hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-arif fi maqamil baqa wal fani masdubun fi maqamil fana. Orang ahli makrifat itu sudah ada di makom baqa. Sedangkan orang makrif fani fana itu jazab gendeng di makom fana. Jadi tidak melihat sesuatu hanya selain Allah. Al-fani sairun wal arifu munamakinun waslun. Jadi orang yang fana itu masih pejalan, belum sampai, sedangkan oleh ma'rifat sudah menetap, sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabballah man lam ya'sir alai syai'an min khududihi wa hawa nafsi. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka segala sesuatu tidak membekas sama sekali di dalam dirinya, yang ada hanya Allah. Bagian dirinya nggak ada, keinginan dirinya nggak ada, lenyap. Yang ada hanya orientasinya Allah, mengikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fihi hanifa anfuhu, dia kalau ada hawa nafsunya sedikit pun hancur dia, binasa dia. Seperti itu. Jadi wakala Syekh radhiyallahu anhu min babit tadallul wal ma'rifah a'lal maqamat wa qablaha wal fana. Inti ma'rifat itu derajat yang tinggi, sudah ada nyampe, dan sebelumnya itu ada fana. Sebelum bako ada fana. Bako itulah makom ma'rifat. Wakila al fana mahabbah ay awalha. Ada yang mengatakan fana itu awal, yaitu mahabbah itu di awal-awalnya cinta. Allah selanjutnya akan menjadi bako. Fa'alu ma yughdafullahu fi qalbi abdil ladzi yuridu ay yuslihu li hadratihi wa ya'rifu bi mahabbatihi. Fala yazal yalhaju bi dzikrihi. Jadi awal-awal Allah itu memasukkan rasa cinta di dalam hati hambanya itu, dia menginginkan selalu hadir, kenal dan cinta kepadanya, dan terus-menerus mengingatnya. Wa yata'abu hawaijahu fi wa ta'asu ila ma'rifat, dan terus-menerus hanya kenal kepadanya, hanya orientasi kepadanya. Kemudian falam yazal yataqarrabu ilaihi binawafil hatta yuhibbuhu al-haq, dan terus-menerus dia mendekat, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Taqarrub istilahnya. Kalau dulu taqarrub dengan amal-amal sunnah, sampai ia dicintai oleh Allah. Fa idza habbahu afnahu an nafsi. Jika Allah mencintainya, maka rusaklah, binasalah dirinya. Jadi akal indrawi sudah hilang. Fana atau istilah mahabbah, orang cinta yang selainnya itu sudah enggak dianggap. Lautanku seberang kayak badai dihantam, enggak peduli. Fa'arafu fi kulli syai'in wa ra'ahu qa'iman fi kulli syai'in zahirun fi kulli syai'in. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu dia hanya lihat Allah berada di segala sesuatu. Yang zahir hanya Allah, yang ia kenal hanya Allah. Tapi menuju Allah ada, itu tadi ada wasilah, metodologi, jalan dan caranya. Kalau nggak ada jalan dan caranya,
kok ujuk-ujuk kenal lah bisa seperti tadi di bagian surat nggak bisa. Atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum, ya jalan menuju itu. Taat pada Allah harus melalui rasul untuk bisa sampai pada rasul, taat pada ulil amri, itulah wali mursyid. Kalau tidak melalui itu ya bullshit. Faman wajata binasi kana ta'wahu lidzalikal maqamat abadaha sahihan wa malam yajidha binafsi kana ta'wahu kadziban wadihatan fala yata'taturuhu wabillahi taufiq. Jadi kalau seseorang mengaku wali tapi tidak ada fana bakok, tidak ada mahabbah itu tadi, ya pengakuannya itu bullshit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.